Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Cici Fauzia, NIM 203100095. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang organisasi formal dan informal. Langsung saja, yang pertama, pengertian organisasi formal. Organisasi formal merupakan organisasi yang direncanakan dan yang menetapkan seperangkat aturan, struktur, dan prosedur yang memungkinkan penataan kegiatan organisasi. Organisasi formal didasarkan pada pembagian kerja, definisi berbagai tingkat otoritas, dan pembuatan saluran komunikasi antar pekerja. Yang selanjutnya ada komponen organisasi formal. Yang pertama ada seperangkat aturan dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, tujuan dan strategi. Yang ketiga, ada status simbolis. Yang keempat, aktivitas yang ditentukan. Yang kelima, ada saluran komunikasi. Yang keenam, ada prosedur koordinasi. 3 elemen kunci yang menentukan organisasi ini. Yang pertama ada divisi kerja. Divisi kerja ini terdiri dari membagi pekerjaan menjadi beberapa kegiatan dasar sehingga pekerja dapat mengkhususkan diri dan dengan demikian menjadi lebih produktif. Yang kedua ada departementalisasi, yang mana departementalisasi ini terdiri dari membuat departemen yang berbeda dalam organisasi yang sama sehingga masing-masing bertanggung jawab atas aktivitas atau tujuan tertentu. Yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian ini terdiri dari menciptakan mekanisme untuk mengontrol dan mengukur perkembangan aktivitas organisasi. Yang selanjutnya ada karakteristik organisasi formal. Yang pertama, struktur dibuat untuk tujuan tertentu. Yang kedua, berorientasi pada pekerjaan. Yang ketiga, divisi tenaga kerja dan departementalisasi. Yang keempat, otoritas formal. Yang kelima, delegasi. Yang keenam, koordinasi. Yang ketujuh, berdasarkan prinsip teori organisasi klasik. Manfaat dari organisasi formal yang pertama, jelas mendefinisikan tujuan organisasi. Yang kedua, menghasilkan pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang ketiga, ada pembagian yang jelas antara pekerjaan dan hubungan interpersonal. Contoh organisasi formal. Yang pertama ada perusahaan besar, selanjutnya partai politik, dan selanjutnya ada BUMN. Pengertian organisasi informal. Organisasi informal merupakan dua atau lebih orang yang memiliki kegiatan atau tujuan yang sama serta tidak terikat secara resmi atau terbentuk tanpa mereka sadari. Nah, hubungan ini muncul dari kebutuhan pribadi dan sosial individu yang tidak terpuaskan dengan prinsip-prinsip organisasi formal. Hubungan ini mewakili interaksi sosial yang tidak resmi dan tidak direncanakan antara orang-orang yang bekerja dalam struktur formal. Karakteristik organisasi informal yang pertama memiliki struktur yang belum direncanakan. 2. Pemenuhan kebutuhan sosial. Ketiga, tidak ada struktur formal. Keempat, pemimpin informal. Kelima, tidak ada aturan atau regulasi. Yang keenam, komunikasi disalurkan melalui saluran informal. Yang ketujuh, semua anggota memiliki hierarki dan otoritas yang sama. Selanjutnya, manfaat organisasi informal. Yang pertama, mempromosikan nilai sosial dan budaya. Yang kedua, bantuan untuk manajemen puncak. Yang ketiga, kepuasan dan keamanan di antara populasi internal. Yang keempat, hubungan interpersonal yang lebih baik. Selanjutnya ada contoh dari organisasi informal. Yang pertama ada klub baca. Yang kedua, persahabatan. Dan yang ketiga ada kelompok belajar. Hubungan organisasi formal dan informal. Organisasi informal dapat melengkapi atau memperkuat organisasi formal melalui hubungan dan kerjasama yang baik antar anggota organisasi. Namun, organisasi informal juga dapat melemahkan organisasi formal.
Nah, ini tuh terjadi ketika kecemburuan, antagonisme, atau ketika peran informal itu lebih kuat daripada peran informal. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.